Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Ya, Yang Saya sebagai manajer proyek yang bernama Soebul Wafa, NBI 14619000217. dan saya Sahrul Romadhoni sebagai Ketua Tim Penguji dengan NBI 14619000198. dan saya Nurul Yakin sebagai Ketua Tim Bisnis dan Investor dengan NBI 14619000208. Untuk tim pemrograman saya akan mewakilinya. Untuk ketuanya sendiri adalah Rizky Septa Ferdiansa 14618000184. Mereka hari ini belum bisa hadir karena mengerjakan proyek sebelumnya. Tapi insya Allah akan bisa mengikuti proyek ini nantinya. Selanjutnya, untuk latar belakang proyek ini tercipta karena inginnya perusahaan X masuk ke dalam industri dan bisnis game dengan ide game yang bisa bersaing dengan game-game yang sudah terkenal pada kategori RPG. Untuk game RPG ini adalah sebuah game yang pemainnya bisa membuat karakternya dengan bebas dan bisa memilih peran sendiri yang telah disediakan. Apakah di sini ada pertanyaan? Untuk Sahrul? Dari saya belum ada. Untuk Mas Yakin? Belum ada. Selanjutnya, untuk tujuan proyek, tujuan utamanya adalah mendesain sebuah game RPG berbasis desktop dengan menggunakan bahasa pemrograman C++ dan database-nya adalah MySQL. Yang kedua, membuat sebuah game RPG dengan karakter yang menarik, dengan gameplay yang sangat beragam, dan juga combo serangan yang beragam juga. Tidak hanya itu, pada game ini juga mengandalkan luck atau keberuntungan dari player perorangan untuk mendapatkan item dengan atribut yang sesuai untuk setiap karakter yang dipilih oleh player. Yang ketiga, membuat produk-produk dalam game untuk memperlancar player mengembangkan karakternya. Tentu saja dari produk tersebut kita akan mendapatkan keuntungan. Apakah ada pertanyaan? Untuk Sahrul? Untuk pertanyaan, apakah gamenya akan diunduh secara gratis? Gratis untuk diunduhnya. Tapi kita akan mengambil keuntungan dari produk-produk dalam game nantinya. Seperti yang saya jelaskan pada materi. Apakah ada pertanyaan dari Mas Yakin? Masih belum ada. Selanjutnya, ruang lingkup proyek. Yang pertama, menganalisa game RPG yang sudah terkenal saat ini. Yang kedua, mendesain sistem requirement specification atau spesifikasi kebutuhan sistem. Yang ketiga, membangun program sesuai dengan SRS, System Requirement Specification. Yang keempat, penerapan dan pengujian game hingga layak untuk dipublikasikan. Yang kelima, membuat Business Requirement Specification atau spesifikasi kebutuhan bisnis. Yang terakhir, pemasaran dan pengenalan kepada publik. Apakah ada pertanyaan? Untuk Sahrul? Belum ada. Untuk Yakin? Ada. Ya, apa? Apakah nanti disediakan software tertentu untuk mendokumentasinya, Mas? Dokumentasinya, Mas? Iya, ada. Nanti kita memakai Adobe XD untuk semuanya agar lebih cepat sinkronisasinya. Selanjutnya,
visi dan misi. Untuk visinya, yang pertama, dalam industri dan bisnis game dapat dilihat bahwa peluang keuntungan yang cukup besar, apalagi banyaknya penikmat game sekarang. Yang kedua, bermain game dengan senang dan tanpa merasakan rasa takut. Yang ketiga, bermain game bisa menjadi hobi maupun bisa menghasilkan uang. Selanjutnya, misi. Yang pertama, dapat menjadi game yang dimainkan oleh 500 juta lebih pemain. Yang kedua, dapat bersaing dengan game-game RPG terkenal saat ini. Yang ketiga, pemain bisa bertransaksi untuk item-item tertentu antar pemain. Yang keempat, menciptakan lingkungan yang aman dalam game maupun dalam transaksi agar terhindar terjadinya peretasan, perkataan-perkataan kasar, atau kerugian-kerugian lainnya kepada pihak-pihak terkait. Selanjutnya, pembagian tugas. Saya sebagai manajer proyek bertugas untuk memantau jalannya proyek sebagai penghubung antara perusahaan dan tim-tim dalam proyek. Yang ketiga, penanggung jawab seluruh proyek. Untuk tim pemrograman tugasnya adalah membuat dokumen SRS, membuat website proyek ini, membuat dan memprogram game, dan pembuatan server. Untuk tim penguji, tugasnya adalah melakukan pengujian pada game, melaporkan kendala atau bug kepada tim pemrograman. Untuk tim bisnis dan investor, tugasnya adalah membuat dokumen BRD, mempublikasikan proyek, dan harus salah satu caranya adalah melalui website proyek ini. Yang terakhir, memenuhi target pemasaran. Selanjutnya, metodologi. Yang pertama adalah studi kelayakan. Mempelajari proses-proses dan identifikasi data-data yang dibutuhkan dari game-game RPG terkenal dalam perancangan pada game kita atau masuk ke dalam dokumen-dokumennya, sehingga dapat memenuhi kepuasan player atau user. Yang kedua, desain fungsi. Mendesain use case diagram, activity diagram, dan sequence diagram agar membentuk sistem yang lengkap sesuai dengan fungsi-fungsi yang telah ditetapkan. Selanjutnya, yang ketiga adalah pemrograman. Karena sudah menentukan sistem yang lengkap, pengkodean akan menjadi lebih terarah dan bisa mengerjakan dengan jelas untuk tujuan dalam pengerjaannya. Yang keempat, setelah game selesai diprogram, pengujian akan dilakukan oleh tim penguji atau menggunakan jasa para player yang terpilih melalui server pengembangan yang bertujuan bisa menemukan bug-bug yang tidak diketahui oleh tim. Yang kelima, pemeliharaan. Dengan diketahuinya bug, maka harus segera diperbaiki agar pada sampai hari peluncuran resmi tidak akan terjadi masalah yang besar, sehingga menunda peluncuran. Yang terakhir, dokumentasi. Setiap pengerjaan harus diberi catatan, maupun setiap perubahan atau perbaikan yang terjadi harus dicatat ke dalam dokumen dan harus ada tanda tangan oleh si pengubah, serta penanggalan agar lebih akurat. Karena dokumen ini sebagai referensi atau patokan untuk semua pihak terkait. Selanjutnya, waktu pelaksanaan proyek. Apakah ada pertanyaan? Ada pertanyaan Untuk Mas Sahrul? dari saya. Iya, silakan. Misalkan ada kendala di tengah pembuatan proyek, apakah ada penambahan waktu? Ada. Sebenarnya penjadwalan tersebut hanya sebagai patokan saja. Kita di sini diberi waktu 9 bulan untuk maksimalnya. Tapi kegiatan tersebut saling berpengaruh satu sama lain. Misalnya kalau desain fungsinya telat, maka pemrogramannya akan tertunda.
Selanjutnya, untuk anggaran biaya, kita membutuhkan komputer 3 unit seharga 15 juta, dan untuk server dan hostingnya seharga 2 juta. Komputer server untuk pengelolaan servernya 7.500.000. Untuk Adobe XD-nya adalah 476.000. Adobe Dreamweaver untuk pembuatan websitenya seharga 707.000. Adobe Animate-nya untuk penganimasian dalam game-nya nanti seharga 707.000. Dan Adobe Illustrator-nya sebagai desain-desain 2 dimensinya seharga 707.000. Jadi totalnya 27.997.000. Apakah ada penjelasan yang kurang dimengerti? Sudah jelas, sudah cukup jelas. Saya kira sampai di sini saja. Maaf kalau ada salah kata dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.